Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Hawiri dengan 3 NIM digit terakhir saya 009. Saya berasal dari kelas A, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi-materi yang ada pada modul praktikum sistem embedded. Dimulai dari materi-materi yang dasar seperti GPIO hingga materi-materi yang kompleks seperti networking. Oke, kita langsung saja masuk ke latar belakang. Sistem embedded digunakan pada berbagai perangkat modern, IoT, otomasi, maupun smart device. Lalu menggabungkan hardware dan software dalam satu sistem terintegrasi. Microcontroller seperti STM32 dan ESP32 banyak digunakan dalam industri. Pemahaman dasar sistem embedded penting untuk pengembangan teknologi. Praktikum membantu memahami konsep secara langsung melalui implementasi. Oke, kita langsung masuk ke modul 1, yaitu GPIO. Nah, di sini GPIO adalah pin digital untuk input dan output pada microcontroller. Digunakan untuk membaca sinyal, sensor, tombol, dan mengontrol output LED ataupun aktuator. Setiap pin terhubung ke register internal, yaitu ada moder, IDR, ataupun ODR. Lalu arsitektur terdiri dari input buffer, output driver, dan control register. Pin dapat berfungsi sebagai GPIO atau alternative function, yaitu UART, SPI, dan lain-lain. Oke, lalu di sini ada mode input dan output. Konfigurasi mode GPIO. Output push-pull dapat menghasilkan logika high dan low secara aktif, sedangkan open drain hanya bisa low, high butuh pull up resistor. Lalu untuk input pull up itu kondisi defaultnya high dan untuk pull down itu kondisi defaultnya low. Lalu pull up atau pull down itu digunakan untuk mencegah sinyal floating. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke konsep lanjutan GPIO. Debonch digunakan untuk mengatasi noise pada tombol mekanik. Encoder kuadratur untuk membaca arah dan posisi putaran. Lalu ada keypad matrix itu untuk membaca banyak tombol dengan sedikit pin. Lalu di sini ada aktif high yaitu aktif saat logikanya high. Lalu ada aktif low yaitu aktif saat logikanya low. Lalu di sini STM32 vs ESP32 memiliki konfigurasi berbeda. Nah, ini perbandingan STM32 dan ESP32 di mana STM32 konfigurasi pinnya lebih terstruktur dan mengikuti fungsi tertentu. Sedangkan di ESP32 pin lebih fleksibel dan bisa digunakan untuk berbagai fungsi. Lalu STM32 cocok untuk kontrol yang lebih stabil dan terstruktur, sedangkan di ESP32 tuh lebih mudah digunakan untuk proyek yang butuh fleksibilitas. Cara pemrogramannya pun berbeda, tapi konsepnya sama. Nah, lalu kita masuk ke modul kedua tentang interrupt dan timer basic. Interrupt adalah sinyal yang membuat program utama berhenti sementara. Digunakan untuk merespon kejadian dengan cepat atau real time. Lalu di sini ada ISR atau interrupt service routine adalah fungsi yang dijalankan saat interrupt terjadi. Lalu ada vector table yang dimana dia berfungsi menyimpan daftar alamat ISR. Lalu STM32 di sini menggunakan NVIC untuk mengatur interrupt, sedangkan ESP32 menggunakan interrupt matrik yang lebih fleksibel. Lalu di sini ada external interrupt dan prioritas. Nah, external interrupt atau XTI itu digunakan untuk mendeteksi sinyal dari luar, contoh tombol. Setiap pin bisa dikonfigurasi sebagai interrupt. Lalu di sini ada trigger mode. Yang pertama dari sync edge, lalu ada dari low ke high, lalu ada falling edge dari high ke low, terus ada bot yaitu keduanya. Lalu di sini ada prioritas interrupt yang dimana nested interrupt itu interrupt bisa saling mendahului. Priority itu menentukan interrupt mana yang diproses lebih dulu, sedangkan priority grouping mengatur pembagian level prioritas. Lalu di sini ada timer dan watchdog.
Timer atau pengatur waktu digunakan untuk mengatur waktu secara presisi. Lalu ada prescaler, yaitu mengatur kecepatan hitungan timer. Lalu ada auto reload, menentukan periode timer. Lalu ada counter mode, yaitu up, down, up atau down. Lalu ada mode timer, yang dimana itu tuh basic timer atau delay. Terus ada PWM, ada yang kepanjangannya pulse width modulation, yaitu kontrol sinyal. Lalu ada input capture, membaca sinyal masuk. Lalu ada output compare, mengatur output berdasarkan waktu. Lalu ada watchdog timer, digunakan untuk mendeteksi sistem error. Lalu ada IWDG dan WWDG, akan reset sistem jika terjadi hang. Lalu di sini saya akan menjelaskan perbedaan arsitekturnya interrupt STM32 dan ESP32, di mana di STM32 sistem interrupt lebih terstruktur dengan NVIC. Sedangkan di ESP32 itu lebih fleksibel dengan interrupt matrix. Di STM32 timer terpisah sesuai fungsi. Di ESP32 timer lebih umum dan fleksibel, digunakan untuk berbagai kebutuhan. Di ESP32 lebih cocok untuk sistem kompleks, sedangkan di STM32 lebih stabil untuk kontrol presisi. Lalu di sini kita masuk ke modul ketiga, yaitu UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter. UART adalah komunikasi serial tanpa clock atau asinkronus. Data dikirim dalam bentuk frame. Terus struktur frame seperti start bit, data bits, lalu parity, opsional, ada stop bit juga. Lalu konfigurasi umumnya biasanya 8N1, yaitu 8 data, no party, 1 stop bit. Lalu baud rate menentukan kecepatan pengiriman data. Lalu habis itu ada metode komunikasi dan pengolahan datanya. Metode pengiriman data, yaitu yang pertama ada polling, CPU terus mengecek data, sederhana tetapi tidak efisien. Lalu ada interrupt, CPU merespon saat data datang, dan ini lebih efisien. Lalu ada DMA, transfer data optimal tanpa membebani CPU, ini paling optimal. Lalu pengolahan data UART, ring buffer untuk menyimpan data sementara, sedangkan framing untuk menentukan awal dan akhir data. CRC untuk pengecekan error, dan timeout parsing untuk menangani data yang tidak lengkap. Lalu di sini perbandingannya UART STM32 vs ESP32. Di ESP32 memiliki 3 UART dan pin bisa diubah atau fleksibel. Sedangkan di STM32 memiliki beberapa UART dengan pin tertentu yang lebih terstruktur. Di ESP32 lebih mudah untuk konfigurasi berbagai pin, sedangkan di STM32 lebih konsisten untuk desain hardware tetap. Konsep komunikasinya tetap sama, hanya cara konfigurasinya yang berbeda. Lalu kita masuk ke modul selanjutnya, modul 4, yaitu konsep dasar ADC. ADC sendiri adalah analog to digital converter. ADC mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Tahapannya ada sampling, kuantisasi, lalu encoding. Resolusi 12 bit atau setara dengan 4096 level data. Lalu di sini ada tegangan referensi atau VREF menentukan batas pembacaan. Terus rumus umumnya di sini bisa dilihat ada digital sama dengan V-in per F VREF dikali 2N-1. Lalu implementasi ADC. ADC pada ESP32 dan STM32 itu agak sedikit berbeda, di mana di ESP32 memiliki fitur atenuasi untuk mengatur range tegangan, lalu kalibrasi menggunakan fuse untuk akurasi, sedangkan di STM32 mendukung banyak channel atau multi input, dan di STM32 memiliki scan mode untuk membaca beberapa channel otomatis, sedangkan di STM32 memiliki analog watchdog untuk monitoring nilai. Oke, kita masuk ke teknik pengolahan ADC. Optimasi pembacaan ADC. Noise dapat mempengaruhi hasil pembacaan. Filter digunakan untuk memperhalus sinyal, dan DMA memungkinkan pembacaan data tanpa membebani CPU. Lalu ada sampling range, yang dimana mempengaruhi akurasi data. Digunakan pada sensor suhu, cahaya, dan sinyal analog lainnya. Oke, kita selanjutnya masuk ke modul kelima tentang DAC dan PWM. DAC sendiri adalah kebalikan dari ADC, yang dimana DAC adalah digital to analog converter. DAC mengubah data digital menjadi sinyal analog. Salah satu metodenya R2R ladder. Resolusi menentukan tingkat kehalusan output. Output berada dalam range tegangan tertentu. Dialog
digunakan untuk menghasilkan sinyal analog nyata. Lalu di sini ada konsep PWM atau Pulse Width Modulation. Di sini PWM adalah metode menghasilkan sinyal analog semu. Terus ada duty cycle menentukan besar output, lalu ada frekuensi mempengaruhi kestabilan sinyal dan dapat difilter menggunakan RC filter, lebih umum digunakan dibanding DAC. Nah, di sini kita lihat perbandingan dan implementasinya DAC vs PWM. Di DAC, output analog asli lebih akurat, di PWM lebih sederhana dan fleksibel. Di ESP32 memiliki DAC 8 bit, GPIO 25 dan GPIO-nya itu 26 yang dipakainya. Dan di ESP32 menggunakan LED-C untuk PWM, sedangkan di STM32 umumnya menggunakan timer untuk PWM tanpa DAC bawaan. Aplikasinya ada audio, servo, motor, dan LED dimming. Lalu ada konsep dasar I2C. Kita masuk ke modul 6, konsep dasar I2C atau kepanjangan dari Inter-Integrated Circuit. I2C adalah protokol komunikasi serial menggunakan dua jalur SDA atau data dan SCL atau clock. Mendukung banyak device dalam satu jalur atau multi-device. Menggunakan sistem addressing untuk komunikasi, master mengatur komunikasi dengan slave. Lalu mekanisme komunikasi. Cara kerja itu sih, yang pertama start condition menandai awal komunikasi, yang kedua ada stop condition menandai akhir komunikasi, lalu ada addressing menggunakan 7 bit address, lalu ada bit read atau write menentukan arah komunikasi, lalu ada ACK dan NACK sebagai tanda penerimaan data. Lalu ada fitur dan implementasi I2C. Pull up resistor wajib digunakan pada SDA dan SCL. Clock stretching memungkinkan slave menunda komunikasi. ESP32 dan STM32 sama-sama mendukung I2C, digunakan pada sensor seperti BMP280, MPU6050, OLED, dan RTC. Cocok untuk komunikasi jarak pendek dengan banyak device. Lalu kita masuk ke modul selanjutnya, modul 7 tentang SPI dan storage. Yang dimana SPI adalah kepanjangan dari Serial Peripheral Interface. SPI adalah komunikasi serial yang cepat, menggunakan 4 jalur, MOSI, MISO, SCLK, dan CS. Terus full duplex atau kirim dan terima data bersamaan, tidak menggunakan addressing seperti I2C, lalu master mengontrol komunikasi dengan slave. Lalu karakteristik dan perbandingan ESP vs I2C. ESP lebih cepat dibanding I2C, SPI membutuhkan lebih banyak pin, I2C lebih hemat pin dan mendukung banyak device, SPI cocok untuk komunikasi berkecepatan tinggi, I2C cocok untuk sensor dan device sederhana. Lalu ada storage embedded dan implementasi. Storage pada sistem embedded ada NVS atau non-volatile storage untuk data kecil, lalu SPI VVS untuk penyimpanan file sederhana, lalu ada VAT digunakan untuk sistem file yang lebih umum, lalu ada internal flash digunakan sebagai media penyimpanan, lalu implementasi SPI. ESP32 dan STM32 mendukung SPI. Digunakan pada display, SD card, dan flash memory. Cocok untuk transfer data besar dan cepat. Lalu kita masuk ke modul 8 yang tentang RTOS dasar atau kepanjangan dari Real Time Operating System. RTOS memungkinkan sistem menjalankan banyak tugas atau multitasking. Berbeda dengan bare metal atau super loop yang menjalankan satu alur. RTOS membagi pekerjaan menjadi beberapa task, cocok untuk sistem yang butuh respon cepat dan terstruktur, digunakan pada sistem real time. Lalu ada task dan scheduler. Manajemen task pada RTOS. Task memiliki beberapa stage seperti running, ready, block, dan suspend. Lalu ada scheduler mengatur urutan eksekusi task. Lalu ada preemptive task prioritas tinggi bisa menghentikan task lain. Lalu ada kooperatif, yaitu task berjalan bergantian. Lalu ada time slicing, membagi waktu eksekusi antar task. Oke, lanjut kita masuk ke memori dan perbedaan platform.
Di manajemen memori, stack digunakan untuk masing-masing teks. Terus ada heap digunakan untuk alokasi dinamis, lalu pengelolaan memori penting untuk stabilitas sistem. Perbedaan ESP32 vs STM32, di mana di ESP32 dual core bisa menjalankan tes lebih banyak, STM32 umumnya single core. ESP32 lebih cocok untuk multitasking kompleks, STM32 lebih cocok pada kontrol yang stabil. Lalu ada modul 9 atau sinkronisasi, modul 9 QEUE atau antrian data. QEUE digunakan untuk komunikasi antar task menggunakan konsep FIFO atau first in first out. Data dikirim dengan metode copy by value mendukung blocking, read atau write yang menunggu data tersedia, terus digunakan untuk transfer data antar proses. Lalu di sini ada SMAP4 dan mutex. SMAP4 dan mutex, yang pertama ada binary SMAP4 digunakan untuk signaling 0 atau 1. Ada counting SMAP4 menghitung jumlah resource. Lalu ada mutex digunakan untuk mengamankan akses resource. Lalu mutex memiliki ownership, hanya pemilik yang bisa melepas, mendukung priority inheritance untuk mencegah konflik. Lalu lanjutan dan desain pattern. Konsep lanjutan sinkronisasi rekursif mutex memungkinkan locking berulang oleh task yang sama digunakan untuk menghindari konflik pada resource yang sama. Producer consumer, satu task kirim data, satu menerima reader writer, beberapa teks membaca, satu menulis. Penting untuk sistem multitasking yang stabil. Lalu kita masuk ke modul 10 tentang Advanced RTOS, yang dimana digunakan untuk menjalankan fungsi berdasarkan waktu. Lalu ada on-shoot dijalankan sekali, lalu ada auto reload berulang dijalankan oleh daemon task menggunakan callback saat timer selesai. Ini untuk software timer. Lalu kita masuk ke task notification. Task notification yaitu adalah mekanisme komunikasi antar task yang ringan menggunakan metode give atau tag, bisa mengirim nilai atau counter lebih cepat dibanding semapur, cocok untuk komunikasi sederhana antar task. Terus habis itu kita masuk ke event group dan perbandingan. Event group digunakan untuk sinkronisasi berbasis bit, mendukung logika AND atau OR, bisa digunakan untuk beberapa event sekaligus, cocok untuk koordinasi banyak task. Perbandingan mekanisme timer untuk eksekusi berbasis waktu, notification paling ringan dan cepat, semafor lebih umum dan fleksibel, event group untuk banyak kondisi sekaligus. Lalu kita masuk ke modul 11 yaitu memory management. Heap digunakan, kita pertama masuk ke manajemen memori. Heap digunakan untuk alokasi memori dinamis, terdapat beberapa jenis alokator, heap 1 sampai heap 5. Lalu fragmentasi dapat terjadi jika alokasi tidak teratur, lalu ada static allocation dialokasikan sejak awal program, lalu dynamic allocation dialokasikan saat runtime. Lalu strategi pengelolaan memori. Pengelolaan memori atau static allocation lebih stabil dan aman. Dynamic allocation lebih stabil, memory pool menggunakan blok ukuran tetap, mengurangi fragmentasi memori, cocok untuk sistem real time. Lalu di sini akan saya bahas juga buffer dan sinkronisasi. Buffer dan akses memori. QEUW digunakan untuk kirim data antar task, stream buffer untuk aliran data kontinu, message buffer untuk data berbasis pesan, critical section untuk melindungi kode penting, lalu ada mutex digunakan untuk menghindari konflik akses. Oke, kita langsung masuk ke modul terakhir, yaitu modul 12 tentang networking atau komunikasi jaringan. Nah, di sini WiFi digunakan untuk koneksi ke jaringan, lalu ada mode STA atau station terhubung ke router, lalu ada mode AP atau access point menjadi sumber jaringan, lalu ada DHCP memberikan alamat IP otomatis, lalu ada RSSI menunjukkan kekuatan sinyal. Lalu ada protokol komunikasinya, di sini ada TCP vs UDP, di mana TCP yaitu reliable, data pasti sampai tapi lebih lambat.
UDP lebih cepat tapi tidak menjamin data sampai dan biasanya digunakan sesuai kebutuhan aplikasi. Lalu ada HTTP dan REST API. HTTP menggunakan sistem request dan response, sedangkan metode umum ambil data lalu kirim data atau get post. Sedangkan di REST API digunakan untuk komunikasi antar sistem. Lalu komunikasi lanjutan MQTT, MQTT dan BLE dan WebSocket. MQTT yaitu publish atau subscribe melalui broker. Lalu memiliki topik dan quality of service. Lalu di sini ada BLE, komunikasi jarak dekat, hemat daya. Terus di sini menggunakan GATT atau service and characteristic. Lalu ada WebSocket, yaitu komunikasi real time dua arah atau full duplex. Nah, kita langsung masuk ke kesimpulan. Sistem embedded menggabungkan hardware dan software dalam satu sistem, mencakup berbagai aspek seperti input, output, komunikasi, hingga networking. Microcontroller seperti STM32 dan ESP32 digunakan dalam banyak aplikasi. RTOS membantu pengelolaan sistem yang kompleks dan multitasking. Setiap modul saling terhubung dan membentuk sistem yang utuh. Praktikum membantu memahami konsep melalui implementasi langsung. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam saya menyampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.